meditate now. When I get up all in ya, we can hear the angels calling us, and we can see the sunrise before us. And when I'm in that thing, I make that ice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dinda Israila. Untuk video kali ini, saya akan membahas tugas bagian kedua, yaitu membuat website portofolio. Oke, langsung saja kita lihat soal bagian kedua. Untuk tugas bagian kedua, judul tugasnya itu website portofolio. Untuk deskripsi soalnya, Anda diminta untuk membuat sebuah website portofolio dengan menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Situs webnya harus memiliki navbar dengan beberapa menu utama. Untuk langkah kerjanya, buat file CSS dan JavaScript terpisah dan hubungkan kepada dokumen HTML. Dan untuk websitenya harus responsif. Pastikan bahwa semua file terkait HTML, CSS, JavaScript, dan juga gambar disimpan dalam folder yang terstruktur dengan baik. Untuk navbarnya, ada 4 menu utama, yaitu Home, Skill, Kontak, dan Galeri. Ketika salah satu menu diklik, halaman akan bergulir atau scroll secara halus ke bagian section yang sesuai pada halaman tersebut. Untuk isi setiap bagian sectionnya, yaitu untuk section Home berisikan nama, foto, dan juga deskripsi singkat. Untuk bagian skill, berisikan keterampilan yang saya miliki. Untuk bagian kontak, berisikan formulir yang harus diisi, mencangkup input nama, email, dan juga pesan. Untuk bagian galeri, berisikan gambar atau tangkapan layar dari proyek yang pernah saya kerjakan. Lalu, gunakan JavaScript untuk menambahkan efek animasi scroll ketika pengguna mengklik menu navbar. Tambahkan validasi sederhana pada formulir kontak untuk memastikan bahwa semua input telah diisi sebelum formulir dikirim. Ketika klik tombol kirim pada halaman kontak, muncul pop-up alert yang berisikan teks pesan Anda berhasil dikirim. Implementasikan fitur galeri gambar untuk halaman proyek di mana pengunjung dapat mengklik gambar untuk melihat tampilan lebih besar. Buat fitur scroll to top dengan tombol yang muncul ketika pengunjung bergulir ke halaman bawah. Oke, langsung saja kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini ya. Sudah ada tombol scroll to top-nya, ada kontaknya, dan galeri, skill, dan juga bagian home. Ketika saya klik skill, maka akan mengarahkan ke bagian skill dengan cara scroll. Dan jika saya mengklik bagian galeri, maka akan mengarahkan ke bagian galeri. Dan ini gambarnya jika saya klik akan membesar. Seperti ini. Kalau saya klik kontak, maka akan mengarahkan ke bagian kontak. Kontaknya juga sudah bisa diisi ya. Isi dengan nama lengkap saya, email saya. Jika ada salah satu yang tidak diisi, maka akan muncul seperti ini. Please fill out this field. Berarti harus diisi dulu ya. Saya coba isi. Lalu saya kirim. Muncul ya, pop-up pesan Anda telah berhasil dikirim. Kalau saya klik OK, maka akan seperti ini. Ini tandanya, pesan yang saya kirim tadi akan muncul atau terkirim ke email saya yang tadi saya cantumkan, emailnya ini. Mari kita lihat emailnya. Kekirim ya. Tuh. Yang tadi pesan saya kirim ternyata terkirim ke email saya ya. Oke. Di sini juga bagian home sudah ada penjelasan singkat tentang saya, gambar saya, dan juga sudah ya. Dan jika saya scroll ke bagian bawah ada tanda scroll to top. Kalau saya klik, maka akan mengarahkan ke bagian home lagi. Oke, langsung saja kita lihat codingannya. Untuk codingannya, saya pisahkan ke dalam beberapa folder, kecuali bagian indeks. Pertama-tama, saya akan membuat bagian indeks HTML-nya dulu. Lalu, saya membuat folder bernamakan CSS yang berisikan style CSS. Untuk
gambar, saya masukkan ke dalam folder image, dan untuk bagian JavaScript-nya, saya masukkan ke dalam folder JS. Di sini saya akan menjelaskan tentang indeksnya terlebih dahulu, maka akan dilanjut ke bagian style, lalu ke bagian JavaScript-nya. Pertama-tama tentu saja saya mulai dengan doctype HTML. Untuk judulnya saya isi dengan portofolio. Judul ini akan muncul di bagian yang ini. Portofolio. Oke. Lanjut. Untuk bagian body ada navbar, hero atau bagian home, skill, kontak, galeri, dan juga footer. Ada scroll to top juga, dan juga ada JavaScript. Oke, pertama-tama bagian navbar terlebih dahulu. Navbar itu yang ada paling atas yang sebelah sini. Jadi saya di sini sudah menambahkan navbar logonya Portofolio Dinda dan di sini beberapa menunya. Lanjut, lihat codingannya. Saya menggunakan tag nav dengan berisikan kelas navbar. Lalu di sini untuk navbar logonya, ref-nya itu berisikan tanda pagar. Yang tadi di sebelah atas kiri itu berisikan Portofolio Dinda. Kenapa saya kasih tag span? Di sini untuk membedakan warna pada teksnya ya. Jadi saya akan membedakan warna di teks portofolio dan juga dindanya. Untuk teks dindanya saya warnai ungu, untuk portofolionya saya warnai hitam. Dan untuk bagian beberapa menunya itu ada home, skill, galeri, dan juga kontak. Untuk menu home, ref-nya pagar home. Untuk bagian skill, ref-nya pagar skill. Untuk bagian galerinya, ref-nya itu pagar galeri. Untuk bagian kontak, ref-nya pagar kontak. Dan di sini semuanya dimasukkan ke dalam div class navbar nav. Untuk bagian responsif nanti akan muncul hamburger menu ketika ukurannya kecil ya. Di sini saya memasukkannya di dalam div class navbar extra. Nah, untuk tadi yang icon, saya isikan di sini menu ya. Untuk bagian hamburger menu. ID-nya hamburger menu. Oke, bagian navbar selesai. Lanjut ke bagian home atau hero. Untuk bagian kelasnya saya isi hero dan ID-nya home. Untuk bagian yang keduanya saya isi div class hero image. Ini menambahkan ini untuk menambahkan image yang sebelah sini. Lanjut ke bagian div class hero content. Berisikan beberapa teks yaitu teks hi dengan ukuran H3, teks it's Dinda dengan ukuran H1. Di sini guys saya kasih span ya. Terus untuk teks I'm a saya kasih ukuran H3 juga. Di sini bagian ini akan saya animasikan teksnya. Makanya di sini diisikan kelas text animation. Lalu di sini saya tambahkan deskripsi singkat tentang saya dengan menggunakan tag P. Tag P itu adalah tag paragraf ya. Lanjut ke bagian skill. Untuk bagian skill saya isi sectionnya itu ID-nya skill. Untuk bagian class berisikan skill juga. Untuk bagian div class saya isi skill container, lalu berisikan teks dengan ukuran H2, dikasih span bagian my-nya untuk membedakan warnanya. Lalu di dalam class skills saya isikan lagi class skills. Ini tuh untuk bagian yang ini ya. Untuk bagian ini, HTML, CSS, PHP, dan juga JavaScript. Ada HTML, ada CSS, PHP, dan JavaScript. Itu akan saya taruh di sebelah sini ya. Nah, di sini. Dan untuk angka yang ada di sini, saya taruh di ukuran H4 yang ini. 90%, 80%, 75%, dan juga 50%. Style width 90% ini berguna untuk warna yang di sini. Jadi warna ini tuh menentukan dari width tadi. Semakin besar persenan di tag width-nya, maka akan semakin panjang.
warnanya akan sampai ke ujung sini. Kalau misalnya saya isi mungkin 100%, warnanya mungkin akan full sampai sini. Kita coba ya. Oh, maaf, salah. Kita coba 100% maka warnanya akan full ya. Kita kembalikan lagi seperti semula. Oke. Lanjut ke bagian galeri. Untuk bagian galeri, saya isikan section ID-nya itu galeri. Untuk kelasnya juga galeri. Untuk teksnya galeri. Sini saya span-nya itu di bagian gal-nya ya, agar beda warnanya. H2-nya berisikan kelas galeri heading, dan juga di sini ada kelas galeri-galeri, dan untuk menambahkan image-nya saya taruh di dalam div kelas galeri gambar item. Untuk image yang pertama, di sini saya namakan project 1, kedua ada project 2, project 3, project 4. Untuk alt-nya di sini keterangannya gambar 1, ini gambar 2, dan yang ini gambar 3, lalu yang ini, belum saya ganti. Oke, yang ininya gambar 4. Untuk kelasnya galeri gambar, galeri gambar, galeri gambar, dan galeri gambar. Untuk one click-nya, ini adalah jika kita diklik gambarnya, maka akan membesar gitu gambarnya. Bagian modal. Nah, untuk bagian modalnya ini berguna ya untuk tadi, untuk jika saya klik gambarnya, maka gambar tersebut akan membesar. Nah, ini menggunakan codingan yang tadi galeri modal. Div ID modal, terus kelasnya galeri modal, one click tutup modal, dan lain-lain. Span galeri modal times. Ini untuk menutup modalnya ya. Jadi kalau misalnya saya klik ini, tutup modalnya dengan cara klik tombol X pada samping kanan, maka akan tertutup. Maksudnya gambarnya akan mengecil kembali. Lanjut ke bagian kontak. Untuk bagian kontak, section kelasnya saya isi kontak section. Untuk ID-nya saya isi kontak. H2 kelas section title kontak. Jadi ukuran teks kontak ini saya kasih ukuran H2. Untuk div kelas kontak container BD create. Form, kelas kontak form, dan link ini saya dapatkan dari web Forms free. Jadi tampilan yang tadi setelah saya kirim muncul atau terkirim langsung ke email saya, itu saya dapatkan dari web ini. Kalian bisa langsung saja masuk ke web Forms free. Setelah itu, karena saya sudah pernah login sebelumnya, maka langsung saja sign in. Di sini saya pernah coba buat ya, yang bagian kontak tadi. Kita coba buat lagi. Sini, diklik, add new, lalu klik new project. Setelah klik new project, di sini saya akan namainya portfolio. Setelah itu create project. Maka klik bagian ini, klik to create a form. Saya namakan kontak agar beda, saya gini aja. Kontak form. Oke, klik create form juga. Nah, di sini sudah ada codingan ya sebenarnya untuk menambahkan link ini. Tinggal tambahkan di bagian formnya action HTTP. Ini tinggal copy aja sebenarnya. Saya mengikuti dari sini sebenarnya nih. Saya copy codingan yang di sini aja, copy. Setelah di copy, masukkan ke dalam sini, ke dalam action. Dan metodenya post, karena di sini juga keterangannya metodenya post kan. Nah, ini ikutin dari sini actionnya, pakai linknya yang di atas tadi, dan tambahkan metode post.
dan seterusnya, sama seperti yang di situ kan. Oke. Di sini saya ada type text, input type text untuk nama, dan input type email untuk email, input type message untuk pesan ya, pesannya tadi. Create button. Ini buat submit, type submit buat send. Yang tadi send di bawah itu tipenya tipe submitnya, jadi bisa dikirim gitu, buat bisa dikirim. Jadi kalau misalnya kita pakai link yang tadi yang forms free, maka kalau kita kirim secara langsung akan terkirim ke email yang kita cantumkan. Oke, lanjut saja ke bagian footer. Untuk bagian footer, saya menambahkan icon Instagram, icon Twitter, dan juga icon Facebook dengan menggunakan tag i yang sama seperti keterangan di GitHub-nya tadi. Untuk div class links, di sini sama seperti yang di atas ya, kita samakan agar ketika diklik bagian footernya juga bisa diklik. Nih, coba ya, bagian footer ketika klik bagian sini nih, maka akan mengarahkan ke atas lagi. Lalu saya klik bagian skill juga akan ke bagian ini. Jadi, saya tambahkan bagian ini tuh agar kalau misalnya di bagian footer saya klik text home, skill, galeri, dan kontak akan mengarahkan ke bagian-bagian tersebut. Di sini untuk bagian kelas kreditnya saya menambahkan paragraf ini yang muncul di bagian sini ya. Nah, bagian sini. Oke. Untuk ikonnya muncul di sini. Ini tidak bisa diklik ya. Ini hanya sebagai pajangan saja sebenarnya. Lanjut, ini adalah codingan scroll to top button. Untuk menampilkan bagian scroll to top yang sebelah sini. Saya menambahkan button dengan ID-nya scroll to top button, titelnya kembali ke atas, dan teksnya itu scroll tanda panah ke atas. Terus yang tadi saya cek yang bagian GitHub tadi, yang harus menambahkan di bawahnya ini, yang script ini tinggal copy aja, taruh di paling bawah yang ini, kita paste di sebelah sini, sebelum Java. Untuk yang ini, script search.js, script.js, ini tuh untuk memanggil si JavaScript-nya. Karena saya simpan di dalam folder, maka di sini saya tulis js/script.js. JS-nya itu berartikan foldernya, dan script.js itu berartikan filenya. Sudah selesai bagian body, kita lanjut ke bagian style CSS-nya. Langsung saja kita lihat bagian CSS-nya ya. Saya akan mengubah tampilannya seperti ini. Oke, yang pertama, di sini ada titik 2 root. Untuk isinya ada primary dengan warna ungu, BG atau background dengan warna putih, tapi ini agak keabu-abuan ya, nggak putih banget gitu. Untuk second BG atau warna background kedua, di sini warnanya warna putih. Untuk tanda bintang ini, isinya itu marginnya 0, paddingnya 0, box sizingnya border box, outline-nya non, bordernya non, text decoration-nya juga non. Untuk bagian body berarti ini berlaku untuk seluruh tag yang ada di dalam tag body ya. Yang ada di dalam tag body. Font family-nya itu Poppins sans serif. Karena tadi linknya udah saya masukkan di sini yang Poppins. Background color-nya itu var_bg, berarti menggunakan warna yang tadi di sini, warna ini. Color-nya itu warna putih. Untuk bagian navbar berarti yang ini ya. Display-nya flex, just TP content space between. Align item-nya center, berarti di tengah-tengah gitu.
Paddingnya 1,4 rem, 7%. Background colornya warna ini. Border bottomnya itu 1px solid dengan warna agak gelap ya, lebih gelap dari yang sebelumnya. Positionnya fix, terus topnya 0, leftnya 0, rightnya 0, Z indexnya 9999. Untuk navbar logo berarti mengarahkan kepada navbar logo yang bagian ini. Font size-nya 2 rem, untuk ukuran si fontnya 2 rem. Font weight-nya 700, color-nya untuk warna teksnya hitam, font style-nya itu italic. Ini untuk warna nav logo yang span yang diindah ini nih. Untuk warna yang ini menggunakan far primary, berarti di sini far primary-nya warna ungu ya. Oke, lanjut ke bagian navbar nav A, berarti yang ini ya, navbar nav A. A-nya ini warnanya itu atau colornya itu warna hitam, displaynya itu inline block, font size-nya atau ukurannya itu 1,2 rem dan margin-nya itu 0,1 rem. Navbar nav hover itu colornya itu far primary. Navbar nav after kontennya itu kosongin dulu, displaynya block, padding bottomnya itu 0,5 rem, border bottomnya 0,1 rem solid for primary, transformnya itu scale x0, transitionnya 0,2 as linear. Navbar nav hover after transformnya itu scale x 0,5. Navbar extra A berarti untuk bagian ini yang hamburgernya, yang bagian navbar extra. Colornya itu putih, marginnya itu 0,5 rem. Navbar extra hover, colornya itu far primary. Hamburger menunya itu display none, berarti diilangin dulu si hamburger menunya ya. Nanti akan dimunculkan saat berbentuk lebih kecil lagi. Saat berbentuk display atau berbentuk laptop, si hamburger menu ini tuh digaadain dulu. Jadi munculnya itu pas bentuk si websitenya itu dikecilin gitu. Nanti ditunjukin. Lanjut ke bagian hero-nya atau bagian home. Di sini bagian section-nya dulu. Bagian section-nya min height-nya 100 fh, padding-nya 10 rem, 9% 10 rem. Hero-nya itu berarti yang ini, bagian ini. Display-nya flex, alikin itemnya center, justify kontennya juga center. Untuk gap-nya 8 rem. Hero content H3, berarti hero content yang ini, bagian H3-nya. Font size-nya 2,2 rem. Font weight-nya 700. Color-nya warna hitam. Untuk span-nya berarti yang ini ya, yang diindah ini. Warnanya warna ungu atau warnanya warna ungu atau far primary. Untuk logo span-nya juga far primary. Hero content H3 .2 NPH of type 2, margin buttonnya itu 2 rem, font size-nya 3 rem. Hero content H1, font size-nya itu 5 rem, font weight-nya 700. Line height-nya 1,3, color-nya hitam atau warnanya hitam. Hero image menggunakan border radius 50%. Border radius itu untuk menumpulkan atau melengkungkan setiap bagian sudut dari gambar tersebut. Yang bagian ininya nih. Jadi ininya kan sebenarnya bentuknya kotak gitu kan, kotak persegi panjang. Ininya dilengkungin menggunakan border radius. Saya menggunakan 50%. Hero image. Berarti yang ini ya, hero image tuh.
Hero image, posisinya relatif, width-nya 25 fp, border radiusnya 40%, box shadow-nya 0025 px for primary, berarti box shadow tuh untuk seperti bayangan ya di belakangnya. Karena di belakang foto ini ada box shadow warna ungu, karena tadi saya menggunakan for primary. Kursornya itu pointer. Lanjut ke bagian hero content P, berarti untuk bagian paragraf ya. Font size-nya itu atau ukuran teksnya itu 1,3 rem, font weight-nya 500, padding-nya 2 rem, warna teksnya itu hitam. Text animation bagian ini ya. Untuk text animation-nya itu font size-nya itu 34 px, font weight-nya 600, min width-nya 280 px. Text animation span untuk bagian ini berarti text animation span-nya posisinya relatif. Text animation span big 4, kontennya programmer, color-nya for primary. Jadi warna si teks untuk animation-nya itu warna ungu. Animation word 20s infinite. Text animation span after, kontennya dikosongin, background color-nya for BG, posisinya absolute, width-nya called 100% ditambah 8 px, height-nya 100%, border left-nya 3 px, solid var BG, right-nya minus 8 px. Animation cursor 0,6, infinite, typing 20s, step 14 infinite, keyframes cursor. Karena di sininya cursor ya, jadi berarti menggunakan cursor. Keyframe cursor, border to border left 2 px solid var primary, warnanya pakai warna ungu. Keyframe word untuk 0% sampai 20% akan muncul teks web developer, dari 21% sampai 40% akan muncul tag programmer, dari 41% sampai 60% akan muncul front-end developer, dari 61% sampai 80% akan muncul content web developer, dari 81% sampai 100% akan muncul content programmer. Keyframe typingnya dari 10%, 15%, 30%, 35%, 50%, 55%, 70%, 75%, 90%, 95%, with no 5%. Lalu dilanjut dari 5%, 20%, 25%, 40%, 45%, 60%, 65%, 80%, 85%. Width-nya cost 100% ditambah 8%. Untuk bagian skill-nya, lanjut ke bagian skill. Skill container berarti yang ini. Max width-nya 700 px, margin-nya auto, background-nya var BG, padding-nya 20 px, border radius-nya 35 px, box shadow-nya 0025 px for primary. Untuk bagian H2-nya yang ini, teks alignnya center, berarti si teksnya berada di tengah-tengah, color-nya itu warna hitam, warna teksnya itu hitam. Untuk H2 bagian span yang ini, yang my, warna si teksnya itu primary atau warna ungu. Untuk bagian H3 warnanya yang ini, sama yang CSS dan PHP sama Java. H3 warna teksnya itu hitam. Untuk bagian H4 yang di sebelah sini, untuk persenannya, warnanya juga hitam, teks alignnya center. Karena di sini saya taruh untuk bagian persenannya di tengah-tengah ya. Jadi saya menggunakan teks align center agar angkanya di tengah-tengah ini. Bagian skills berarti yang ini keseluruhannya. Marginnya top 20 px untuk bagian skill yang ini. Margin bottomnya 15 px. Progress bar berarti progress bar itu yang ini ya. Background colornya itu warna putih, border radiusnya 5 px, overflow hidden, box shadownya 0010 px, sama ini warna ungu tapi ungu muda gitu. Untuk progress ke 1 yang ini berarti height-nya itu 20 px, background colornya itu warna ini,
Dan ini digunakan pada setiap progresnya. Ada progres 2, progres 3, sama progres 4 menggunakan isi yang sama, height-nya 20px, background-nya itu warna ini juga. Lanjut ke bagian galeri. Yang ini. Bagian galeri ya. Displaynya flex wrap-nya wrap, gap-nya itu 16px, just tipe kontennya center. Untuk galeri heading-nya, yang ini, padding-nya itu 20px. Galeri H2 span, berarti yang ini ya. Untuk span bagian gal, kata teks gal. Teks align center, berarti si teksnya di tengah-tengah. Colornya itu far primary, agar warnanya ungu. Galeri gambar item, berarti yang ini untuk gambarnya. Galeri gambar itemnya posisinya relatif. Galeri gambar, berarti ini. Width-nya itu 200px, height-nya 150px, object fit-nya cover, kursornya pointer, transition-nya transform 0,3 SES. Galeri gambar hover-nya transformnya scale 1,05. Untuk bagian galeri modal, bagian ini galeri modal, display-nya itu non, posisinya fix, Z index-nya 9999, left-nya 0, top-nya 0, width-nya 100%, height-nya 100%, background color-nya hitam ya, align itemnya center, just tipe kontennya center. Width itu buat lebarnya. Galeri modal IMG, max width-nya 90%, max height-nya 90%, margin-nya auto. Galeri tutup modal. Untuk galeri tutup modal berarti bagian mana ya? Ini galeri tutup modal. Posisinya absolute, top-nya 20px, right-nya 20px, font size-nya 30px, color-nya putih atau white, kursornya pointer, Z index-nya 10.000. Galeri tutup modal hover-nya. Galeri tutup modal hover-nya warnanya itu warna putih juga, tapi agak abuan dikit. Lanjut ke bagian kontaknya. Untuk kontak input, width-nya 100%, font size-nya .938 rem, font weight-nya 600, padding-nya 1%, border radiusnya .6 rem, bordernya 2px solid, sama warnanya warna pink, outline-nya non, margin bottom-nya 2 rem, transition-nya border .3s, resize-nya non, kontak input focus. Untuk kontak input focus, bordernya 2px solid, sama warnanya warna agak kemerahan dikit. Kontak button, untuk kontak buttonnya displaynya block, terus bordernya non, outline-nya non, font size-nya .938 rem, kursornya pointer, margin left-nya auto. Untuk bagian footer yang ini, background color-nya far primary berarti warna ungu tadi, text align-nya center, padding-nya 1 rem 0,3 rem, margin top-nya 3 rem, footer sosialnya padding 1 rem 0, footer sosial A, color-nya putih, marginnya 1 rem. Footer sosial a hover, footer link a hover, berarti yang ini sama sosial yang ini, color-nya itu far BG. Footer link, untuk bagian yang ini, yang link, margin bottom-nya itu 1,4 rem, footer link A, color-nya itu putih, padding-nya 0,7, padding-nya 0,7 rem 1 rem, footer credit, untuk bagian ini footer credit, font size-nya 0,8 rem, footer credit A, color far BG, font weight-nya 700. Untuk bagian scroll to top,
BTN di sini posisinya fix, yang ini scroll to top BTN, posisinya fix, buttonnya 50px, right-nya 40px, displaynya non, background colornya itu warna ini, color yang ini yaitu warna hitam, bordernya non, border radiusnya 5px, paddingnya 5px, kursornya pointer, scroll to top BTN hover, background colornya warna ungu. Untuk bagian ini akan berguna jika seperti ini ya. Coba. Jadi bentukan laptop itu berarti akan seperti ini. Sesuai yang diisi di sini kan ukurannya. Untuk tablet maka bentuknya akan seperti ini. Sesuai dengan isian yang di sininya. Dan untuk bagian bentuk mobile phone atau bentuk HP maka akan seperti ini bentuknya. Posisian gambarnya juga pindah ya. Untuk bentuk HP jadi pada ke bawah semua. Terus kalau bentuknya tablet akan seperti ini. Dan kalau bentuknya laptop maka akan ke pinggir gambarnya. Seperti ini. Begitu. Untuk bentuk laptop, isinya media max width-nya itu 1366px, HTML-nya font size-nya 75%. Untuk bentuk tablet, media max width-nya itu 768px, HTML font size-nya itu 62,5%. Hamburger menunya akan dimunculkan jika bentuknya tablet ya. Ini agar mengubah bentuk navbar-nya nanti jika bentuk tablet. Skill dan galeri dan juga kontaknya. Dan untuk mobile phone, medianya itu max width-nya itu 450px, HTML-nya font size-nya 55%. Mari kita lihat isi-isi dari tabletnya. Ada nav, posisinya absolute, topnya 100%, right-nya 100%, background color-nya warna putih, width-nya 30 rem, height-nya 100 fh, transition-nya 0,3s. Navbar aktifnya right-nya 0. Navbar A, color var-nya BG, display-nya block, margin-nya 1,5 rem, padding-nya 0,5 rem, font size-nya 2 rem. Navbar hefter, transform origin-nya 00, navbar hover after, transform-nya scale x 0,2, skill row, flex wrap, skill row about image, height-nya 25 rem, object fit-nya cover, object position-nya center, skill row content, padding-nya 0, skill row content H3 margin top 1 rem, font size-nya 2 rem, skill row content T, font size-nya 1,6 rem, galeri P-nya font size-nya 1,2 rem, kontak row, flex wrap, kontak row map, height 30 rem, kontak row form, padding topnya 0. Jadi isi untuk bagian tablet isinya segini. Untuk bagian laptop sama bagian HP cuman ukurannya saja ya, ukuran ininya. Lanjut ke bagian Java-nya. Untuk memunculkan hamburger menu di sini saya akan menggunakan const navbar-nav, dokumen query selector-nya navbar-nav, bagian ininya. Ini tuh untuk memunculkan bagian hamburger menu tadi. Dokumennya selector query selector, pagar hamburger menu yang ini berarti ID-nya hamburger menu. One click navbar-nav, class list toggle aktif. Jadi akan aktif jika bentuknya itu diperkecil gitu. Klik di luar untuk menghilangkan const hamburger dokumen query selector hamburger menu. Jadi saat bentuknya lebar maka akan menghilangkan Jadi kalau bentuknya makin kecil si hamburger menunya akan muncul dan menghilangkan menu-menu yang ada di nav-nya. Jadi menu yang tadi yang di paling atas yang ini yang tadinya ada di sini akan hilang dan munculnya sebagai bentuk hamburger menu seperti ini.
Ini bisa diklik kok. Seperti ini ya. Dokumen event listener, klik function if hamburger contain a target, not where enough contain a target, not where enough class list, remove, active. Jadi ini untuk bagian hamburger menunya. Lanjut ke bagian smooth scroll. Ini untuk bagian kalau misalnya kita klik menu navbar yang di atas, maka akan bergulir scroll ke bagian section dengan cara smooth. Seperti ini tampilannya. Dokumen query selector all, href-nya pagar, for x-nya aktor, aktornya add event listener, klik function version default, dokumen query selector, this get attribute href, scroll into view, behavior smooth. Lanjut ke bagian kontak. Di sini fungsinya show alert pesan Anda berhasil dikirim. Nanti akan muncul pop-up di atas yang tadi, itu dengan menggunakan ini ya, return to. Jadi kalau misalnya kita klik send, akan muncul pop-up pesan Anda berhasil dikirim. Tambahkan event listener pada form kontak, kontak form, dokumen get element by ID kontak form. Sini by ID kontak form. Ini ID-nya kontak form berarti. If contact from on submit show alert. Sekarang untuk bagian gambarnya. Untuk tampilkan gambarnya jadi membesar gitu kalau kita klik. Function tampilkan modal image element, var src-nya image element src, for modal gambar, dokumen get element by ID, gambar modal. Bagian ini, gambar modal. Modal gambar src, for modal, dokumen get element by ID, modal style displaynya flex, function tutup modal. Jadi kalau misalnya klik tanda silang di bagian sebelah kanan, maka akan langsung tertutup alias si gambarnya mengecil kembali. For model dokumen get element by ID, for model dokumen get element by modal style displaynya none. Ini untuk scroll to top btn, dokumen get element by ID-nya scroll to top btn. Ini ID-nya kan scroll to top btn ya. Ini untuk menampilkan tombol bergulir ke bawah. Window on scroll function, if-nya dokumen body scroll top 20, dokumen element scroll top-nya 20, scroll top to btn style display block, else scroll top to top btn style display-nya none. Untuk mengatur scroll ke atas, scroll to top btn on klik function window scroll to top 0, behaviornya smooth. Oke, sudah. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan pada video hari ini. Bila ada kesalahan pada ucapan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.